sering. Kayak deket aja Pak Ibu. Iya, biar nggak punah katanya Bu Mar. Oke, kita mulai aja ya, Bapak Ibu, karena sudah jam 8 lewat 2 menit. Tunggu, Baik, tunggu. selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat Selamat malam, datang Pak. di acara Malam. Meta Coach Cafe di bulan Maret tahun 2024. Meta Coach yang ketiga di tahun ini ya. Oke, kita hari ini mau mendengarkan apa? Ya, bersama kita di sini sudah hadir pembicara Bapak Triutomo Wiganarto. Nanti beliau akan membawakan mengenai hubungan antara bisnis dengan neurosemantik. Nah, itu bagaimana caranya? Integrating design thinking dan neurosemantik to enhance business performance. Ya, jadi saya udah nggak sabar sih pengen ngedengerin ya, kepo gitu. Ini gimana cara ngehubunginya? Ini bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, nah kita punya waktu 1,5 jam ke depan ya. Pertama-tama, oh ya saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum memperkenalkan diri yang lain ya. Saya Utami Mulyawati, saya seorang meta coach, saya lulusan angkatan 2013. Ingat nih tadi baru dibahas ya. Nah, kebetulan malam ini saya menjadi host di acara ini. Nanti acara ini selain ada pembicara juga ada moderatornya. Moderatornya nanti akan dibantu oleh Coach Candi Conrad. Coach Candi ini bukan Candi Borobudur katanya tadi ya. Jadi ini adalah seorang meta coach juga pastinya. Oke, sebelum saya lanjutkan mengenai eh, materi yang akan dibawakan dan aturannya, saya mau mempersilahkan dulu kepada Bapak Ketua PNSI kita, Bapak Wahyudi Akbar, untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu di sini yang sudah hadir dan menjelaskan tentang apa sih MCF itu. Silakan Pak Yudi. Oke, thank you, Coach Tami. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan senang sekali hari ini kita dapat berkumpul lagi di acara Meta Coach Cafe, acara tiap bulan, yang di mana hari ini sebenarnya saya mewakili Meta Coach Cafe, Meta Coach Director, MC Meta Coach Director, yaitu adalah Coach Irfan Irawanzi. Kebetulan beliau sedang mungkin naik gunung atau sedang berada di perdesaan, jadi sedang ada acara, jadi berhalangan. Dan untuk itu saya sebagai ketua dari Perkumpulan Neurosemantik Indonesia mewakili beliau untuk membuka acara ini. Ya, ini menjadi tradisinya kita ya untuk memperkenalkan. Nah, di sini saya mau memperkenalkan Meta Coach Foundation. Jadi Meta Coach Foundation ini apa? Yaitu adalah sebuah perkumpulan yang terdiri dari para meta coach. Nah, lalu meta coach ini apa gitu? Meta coach ini adalah para coach yang belajar tentang neurosemantics. Nah, untuk itu kenapa akhirnya bergabung di dalam perkumpulan Neurosemantik Indonesia. Lalu kemudian apalagi ini perkumpulan Neurosemantik Indonesia? Nah, perkumpulan Neurosemantik Indonesia ini yang menaungi Meta Coach Foundation dan juga para neurosemantik trainer. Jadi di Indonesia profesi dari Jarul Neurosemantik yang secara apa istilahnya kredensial ya. Jadi ada dua, yaitu adalah menjadi seorang coach yang dikenal dengan meta coach atau menjadi trainer yang dikenal dengan neurosemantic trainer. Nah, kami semua berada di dalam sebuah perkumpulan yang namanya Perkumpulan Neurosemantik Indonesia. Kami sebenarnya sudah ada di Indonesia dari tahun 2003 oleh, kalau dibilang nenek moyang nanti nggak sopan gitu ya, tapi kita punya nenek moyang kita di sini, Bu Mariani Eng, yang sudah membawa neurosemantik dari tahun 2003 sampai sekarang, jadi udah boleh dibilang 21 tahun ya. Wah, lumayan ya, udah 21 tahun perkumpulan ini dimulai dari Bu Mariani sendiri, lalu kemudian berkembang, jadi saat ini ada sekitar 15 trainer, lalu kemudian ada 115 trainer, benar nggak Bu ya? Maaf ya kalau ada yang salah ya. Jadi 18 15 yuk. trainer. No, Hah? 18, 18, 18 ya. 18. Ya, Saat 18. 19 tapi satu mundur.
Ya, jadi ada 18 neurosemantic trainer, lalu kemudian untuk MetaCoach sendiri sudah sekitar 130-an MetaCoach ya yang ada di Indonesia. Nah, jadi dan hari ini MetaCoach Cafe itu adalah acara rutin bulanan yang dilakukan oleh teman-teman MetaCoach untuk berkontribusi kepada teman-teman yang di luar yang di Indonesia untuk bagaimana mampu mendevelop dirinya, bagaimana mampu membuat dirinya menjadi lebih baik dengan pemahaman dari neurosemantic ini. Nah, seperti acara hari ini juga akan di-share oleh seorang yang luar biasa, bahkan saya perlu memanggilnya seorang guru, ya, tapi nanti profilnya akan diperkenalkan langsung oleh moderator, jangan spill terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman Metacoach yang ada di Indonesia ini orang-orang yang luar biasa. Jadi orang-orang yang sudah punya profesi, tidak hanya sekedar jadi trainer, tapi juga praktisi, pengusaha, ya orang-orang yang punya interest tentang people development, yang bagaimana mau membuat dirinya menjadi lebih baik. Jadi sangat senang sekali dan punya kesempatan untuk belajar dari mereka, maka yuk pergunakan waktu yang ada untuk belajar dari para MetaCoach di acara MetaCoach Cafe yang hadir setiap bulan. Untuk detailnya nanti akan disampaikan oleh Coach Tami ataupun Bu Mimi. Saya pikir itu aja pembukaan saya untuk mewakili Coach Irfan di malam hari ini. Thank you. Oke, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya untuk menjelaskan dulu aturan mainnya ya. Jadi acara ini akan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Eh, kita sudah berkenalan ini. Nanti narasumber akan mendapatkan waktu 1 jam untuk pemaparan materinya. Dan setelah itu, 15 menit akan diberikan kepada para peserta, Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk melakukan sesi tanya jawab ya. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu semua yang ada di sini untuk bisa menyalakan video agar interaksi ini bisa terasa real ya, walaupun ini hanya sesi virtual dan kita bisa melihat ekspresi, bisa mengenali Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kemudian kami juga mengharapkan para peserta di sini mengaktifkan mode mute ya untuk disuara selama pemaparan oleh narasumber semua agar eh, narasumbernya tidak terganggu ataupun peserta lain tidak terganggu. Jadi pemaparan dari narasumber bisa terdengar dengan jelas. Kalau selama pemaparan ada pertanyaan, itu boleh silakan diketik di kolom chat. Nanti pertanyaan yang sudah masuk akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi tanya jawab. Itu dengan catatan kalau pemaparan oleh narasumber sudah selesai. Kalau misalnya nanti pertanyaannya melebihi dari kapasitas waktu 1,5 jam, kita nggak lanjutin sampai tengah malam ya, Coach Mini. Jadi kita akan pilih nanti jawaban yang paling relevan. Dan nanti di akhir sesi ada foto bersama. Jadi nanti akan saya infokan ya, dan saya mohon nanti kesediaan Bapak Ibu semua untuk menampilkan senyum terbaiknya buat kenang-kenangan buat kita melakukan foto bersama di sini ya. Nah, acara ini direkam dan akan diupload ke YouTube setelah selesai sesi. Sehingga kalau ada peserta atau mereka yang belum bisa hadir di sesi ini tetap bisa menontonnya dan tetap bisa ikut mendapatkan pelajarannya di YouTube. Dan kalau seandainya di tengah acara ini ada gangguan sinyal, sinyalnya putus, kami tetap ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu terputus koneksinya silahkan join masuk lagi, gitu ya. Dan terakhir, last but not least, please enjoy the session. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderatornya, Coach Candi, untuk memperkenalkan pembicara dan memandu acara. Silakan Coach Candi. Terima kasih Bu Tami. Selamat malam Ibu dan Bapak sekalian. Perkenalkan nama saya Candi, bukan Candi Borobudur, bukan Candi Prambanan, gitu ya. Kebetulan saya saat ini bekerja di sebuah manajemen consulting dan tiba-tiba awalnya mau dengerin
Pak Tri ngomongin tentang integrating design thinking dan neurosemantik, tiba-tiba sebuah WhatsApp datang minta tolong menjadi moderator. Alhasil jadilah saya malam ini memoderatori sesi hari ini. Izinkan perkenalkan saya, memperkenalkan pembicara pada malam ini. Luar biasa sekali kalau saya baca profilnya gitu ya. Beliau adalah seorang doktor, jadi S3 bukan dokter gitu ya, di bidang manajemen bisnis, human capital and strategic management. Beliau juga seorang asesor untuk Assessment Center Indonesia Telkom Indonesia. Beliau pun BNSP asesor kompetensi. Beliau juga termasuk Certified Human Resources Manager BNSP. Beliau lulusan S2 di MBA ITB dan doktornya diambil di Unpad. Beliau Certified Master Practitioner Neuro Linguistic Programming NFLP USA. Beliau pun ACMC Certified Meta Coach dari Michael Hall. Beliau pun International Certified Behavior Analyst dan Certified Ericksonian Coaching dari Vanaya Institute. Terlepas dari gelar beliau dan menjadi asesor dari program BNSP, beliau juga adalah seorang CEO dari KGI Corporation Medical Healthcare Manufacturing. Biasanya kalau pengusaha tuh CEO-nya nggak hanya satu gitu ya. Terus beliau juga adalah director dari TUW Consultant Performance and Digital Marketing Specialist. Last but not least, beliau juga komisaris klinik mata utama Dago Vision Care Bandung. Saya rasa ketika saya mendengar bicara tentang design thinking dan neurosemantik, how to enhance business performance, sesuatu yang sangat menarik banget. Bahkan saya bertanya-tanya kepada Pak Tri, gimana cara menggabungkan antara design thinking proses dengan neurosemantik? Bagi ibu dan bapak yang belum familiar dengan design thinking adalah sebuah metodologi kreatif proses gitu ya untuk problem solving. You can Google it, is a very so many model gitu ya. Bahkan saya juga nanya ke Pak Tri tadi ketika sesi, Pak mau pakai model yang mana gitu? Karena you have the IDEO models, you have the Stanford model dan sebagainya. I think last start but least, Patri, the floor is yours for the next 1 hour. Baik, terima kasih Candi. Jadi senang sekali ya malam ini saya diberi kesempatan gitu ya, ditodong oleh Bu Mimi sebenarnya sejak Februari yang lalu ya. Jadi saya harus menepati janji bahwa pada bulan Maret ini saya siapkan diri tanggal 13 untuk berbagi dengan teman-teman Metakut semua. Seperti yang tadi Candi sudah sampaikan bahwa saya ketemu guru-guru saya di sini, terutama Bu Mariani ya dari NLP Praktisioner, Master NLP ya, sampai kemudian saya ditarik ke Bali untuk ikut SCMC gitu. Jadi terima kasih Bu Mar, ilmunya banyak berguna ya selama ini di bisnis yang saya kelola. Kemudian ada guru saya juga Wahyudi Akbar ya. Jadi Yudi ini guru saya di Master NLP ya di Metaman. Baik, malam ini saya tidak akan berpanjang lebar karena saya sudah diperkenalkan oleh Bro Candi tadi ya. Nah, jadi saya langsung berbagi saja apa itu design thinking dan bagaimana neurosemantik ya itu mampu kemudian diintegrasikan dengan konsep design thinking ya. Saya izin akan share materi. Ya, saya mulai dengan gambar ini dulu. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang hidup pada era disruption ya. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai kelabakan ya menghadapi perusahaan startup namanya. Walaupun ya saat ini bukan startup lagi ya. Jadi banyak sekali perusahaan startup yang sudah jadi unicorn dan sebagainya. Jadi digital tsunami inilah yang kemudian mewarnai shifting ya. Bagaimana traditional company itu mengalami shifting menjadi digital company. Jadi kalau kita gambarkan situasinya seperti ini saat ini.
Jadi kalau kita perhatikan bahwa kalau dulu kita bicara tentang bisnis itu selalu bicara tentang product driven gitu ya. Jadi apa yang bisa kita develop atas produk atau service tertentu ya. Tetapi di era digital saat ini ya sebagai dampak dari disruption ini perlu kemudian atau bergeser menjadi apa yang disebut dengan design thinking mindset. Jadi pada saat kita melakukan proses inovasi ya untuk pembuatan produk baru ya. Nah, jadi bagaimana kemudian design thinking ini bisa merubah paradigma yang tadinya bisnis itu hanya berfokus pada produk, saat ini kita perlu melihat atau bertanya lebih dalam ya. Kalau bahasa design thinking itu memberikan empati yang lebih dalam ya terhadap customer gitu ya. Nanti kita akan lihat modelnya. Betul kata Candi tadi, jadi ada beberapa model design thinking. Saya nanti akan menggunakan double diamond untuk ini. Kemudian isu yang kedua, kita tahu bahwa dulu kita bicara mengenai traditional hierarchy structure. Ya, ada BOD-1, ada BOD-2 dan sebagainya. Ya, tetapi saat ini isunya bergeser bagaimana organisasi kita lebih agile. Ya. Makanya saya sempat ngikuti Michael Hall ke Singapura, ke Malaysia kalau nggak salah pada saat ikut kolaboratif leadership program dengan Michael Hall di Malaysia. Saya ingat saya satu kelas dengan Pak Rico ya. Jadi bagaimana kemudian konsep leadership itu juga mulai bergeser dari yang konsep lama menjadi konsep yang lebih kolaboratif di era agile organization. Kemudian kalau dulu yang ketiga kita selalu bicara tentang fokus on uniqueness ya dan bicara tentang market share gitu ya. Nah, jadi sekarang isunya adalah bagaimana bisnis ini mampu membangun ekosistem. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa uh, hampir semua bisnis di era digital ini berpikirnya adalah uh, berpikir ekosistem. Kita lihat di situ ada Gojek, kemudian membangun ekosistem dengan Tokopedia, dengan GoTo, dengan Bank Jago dan sebagainya, begitu ya. Nah, kemudian physical supply ya dalam hal channel ini juga sudah bergeser menjadi tanpa intermediary lagi ya. Jadi bagaimana kemudian konsep intermediary ini juga telah berubah saat ini. Nah, saya tidak akan membahas beberapa poin-poin yang lain, tetapi saya hanya fokus terkait bagaimana kemudian shifting dari traditional company yang tadinya product centric ya menjadi design thinking mindset ya. Nah, jadi ini yang akan menjadi pokok bahasan kita di malam hari ini. Kemudian di era design thinking ini juga kita perlu membedakan ya, apa bedanya output dengan outcome. Kita tahu bahwa banyak organisasi masih menggunakan atau banyak sekali ya menggunakan SMK namanya sistem manajemen kinerja itu berbasis atau menggunakan KPI, Key Performance Indicator. Tetapi kalau kita bicara outcome ya di era digital company ini isunya mulai bergeser menjadi yang disebut dengan OKR ya, Objective Key Result. Seperti gambar di samping ya. Kalau kita lihat KPI dokter ya seringkali dokter itu diukur dengan berapa banyak jumlah pasien yang mampu dilayani misalnya. Ya. Tetapi kita lihat di gambar samping ya. Seandainya pasien itu meninggal ya, dokter itu masih kinerjanya masih bagus karena jumlah pasien yang dilayani masih sesuai gitu ya. Jadi padahal outcome-nya, dampaknya pasiennya yang dioperasi itu meninggal ya. Oleh karena itu design thinking ini lebih fokus kepada outcome ketimbang output ya. Jadi sehingga di dalam bisnis saat ini di dalam merumuskan target-target kinerja isunya mulai bergeser dari penggunaan key performance indicator menjadi objektif key result misalnya gitu ya. Nah,
Mari kita lihat gambar ini. Apa sih sebenarnya hubungan keripik tahu ini dengan kualitas pekerjaan ya seorang profesional? Itu katakanlah Candi itu ya, itu lagi banyak proyek di Deloitte ya. Nah, numpuk kerjaannya, nah dia butuh camilan tuh. Jadi apa hubungannya? Nah, di dalam konsep design thinking itu ada konsep yang disebut dengan job to be done ya. Jadi sebenarnya apa sih eh, apa namanya hubungan antara konteks pekerjaan, kemudian solusi yang diharapkan sama outcome yang ingin dihasilkan. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat konsep job to be done ya, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi konteksnya adalah begitu banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Candi begitu ya. Dan bagaimana kemudian eh, outcome-nya itu menjadi lebih produktif ya. Solusinya sambil kerja ada camilan. Nah, gitu ya. Camilannya eh, yang disebut dengan apa tadi? Keripik tahu. Nah, gitu ya. Jadi di job to be done itu ada konsep konteks, solution dan outcome. Ini yang menjadi penting yang saat ini perlu kita definisikan ya. Sebelum kemudian kita mencari apa yang menjadi uh, pain and gain daripada customer kita ya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Mengapa Singapura begitu baik dinikmati oleh penduduk dan pengunjungnya? Ya, sampai kemarin ada apa itu? Konsernya siapa itu? Yang hanya tampil di Singapura gitu ya. Taylor Swift. Swift, Pak. Taylor Swift ya. Jadi Thailand protes, Indonesia malah kata Luhut ingin membuat yang sama, gitu ya. Nggak tahu nanti siapa yang disuruh nyanyi di situ. Nah, Singapura itu adalah salah satu negara yang sudah mengimplementasikan design thinking untuk banyak bidang. Mari kita lihat. Nah, ini. Jadi mengapa kemudian Singapura itu menjadi nyaman ya atau dinikmati penduduknya dan pengunjungnya? Kita lihat misalnya di tempat pariwisatanya. Jadi zoo itu sudah menggunakan konsep design thinking, pendekatan design thinking di sana, di mana mereka mengembangkan atraksi dan layanan wisata, ya, untuk menciptakan experience yang unik, ya, dan berkesan bagi wisatawan. Ya. Kemudian untuk housing, untuk perumahan, bagaimana kemudian konsep design thinking ini juga dipakai, ya, untuk mendesain public housing di Singapura. Ya, jadi konsep ini digunakan untuk menciptakan komunitas yang lebih hidup dan terintegrasi. Ada ruang hijau, ada fasilitas komunitas, dan ada area rekreasi yang dirancang untuk mendorong interaksi sosial dan aktivitas antar komunitas, gitu ya. Kemudian bagaimana Singapura juga mengembangkan sekolahnya, ya, university, ya, school dan sebagainya. Mereka sudah mengadopsi kurikulum berbasis project, ya, fokus pada problem solving dan inovasi. Jadi ini yang konsep design thinking yang diadop di kampus-kampus yang ada di Singapura. Kemudian di legal ya, di kategori bagaimana mereka mengatur sistem hukum mereka, ya, ini juga sudah menggunakan konsep design thinking. Mereka punya namanya portal informasi hukum. Mereka juga mengedepankan e-court, ya. Mereka juga untuk mengupload ya tuntutan itu sudah menggunakan digitalisasi dokumen, jadi nggak perlu kalau di kita itu datang ke pengadilan negeri begitu ya. Kemudian mereka juga punya platform inovasi penyelesaian sengketa, apakah itu arbitrase, mediasi, gitu ya. Itu semuanya memudahkan ya masyarakat yang ada di sana untuk mengakses masalah hukum, ya, mulai dari
mengakses pasal-pasal maupun bagaimana pada saat mereka melakukan penyelesaian sengketa, ya, baik yang litigasi maupun non litigasi. Kemudian di rumah sakit ini juga sudah mengadopsi design thinking, di mana desain layout rumah sakitnya itu based on customer experience, ya. Kemudian mereka juga mengembangkan aplikasi, ya, yang disebut dengan dokter virtual, ya, kita pun ada saat ini. Dan bagaimana kemudian masyarakat itu bisa lebih mudah dan lebih cepat mengakses layanan kesehatan. Inilah yang membuat negara tetangga kita, ya, Singapura itu banyak peminatnya, ya, dan pengunjungnya juga luar biasa karena mereka mengadopsi design thinking. Nah, ini saya akan masuk ke pertempuran yang baru. Jadi kalau dulu pertempuran itu sering dicontohkan antara si merah dan si biru, antara Coca-Cola dan Pepsi, gitu ya. Saya ngambil contoh pertempuran antara teh botol sosro dengan teh pucuk harum. Jadi kalau kita lihat saat ini, ya, baik di Alfamart, Indomart, ya, dan apa toko-toko besar, gitu ya. Perhatikan di kulkasnya. Sekarang teh pucuk harum lebih banyak ada di kulkas-kulkas Alfamart, Indomart ketimbang teh botol sosro, gitu ya. Kenapa begitu? Karena teh pucuk harum juga mengadopsi design thinking ini. Ya. Apa yang berbeda akhirnya? Kita tahu bahwa dulu kita iklannya teh botol sosro selalu bilang bahwa makanan apa saja, ya, tapi minumnya teh botol sosro, gitu ya. Nah, apa yang membedakan sehingga kemudian teh pucuk harum mampu menggeser, ya. Jadi posisi daripada teh botol sosro. Nah, pertama adalah ini, teh pucuk harum menggunakan riset mendalam tentang preferensi konsumen, ya, terutama konsumen milenial dan Gen Z, termasuk bagaimana mereka apa ya, experience-nya, ya, pada saat menikmati minuman botol ini, ya, itu mereka melakukan riset mendalam. Kemudian yang kedua, teh pucuk harum juga melihat celah, ya, bahwa teh botol sosro ternyata kalau habis diminum itu bikin haus, nah, gitu ya. Dan relatif teh botol sosro itu banyak dinikmati setelah makan, ya. Nah, kemudian inovasi yang lain yang dilakukan oleh teh pucuk ini adalah produknya inovatif, rasanya berbeda atau lebih manis, dan kemasan baru dengan tagline nggak nempel di leher, ya. Jadi ini yang kemudian menjadi tagline yang di-campaign oleh mereka. Dan karena ini sekarang dari botol plastik, bukan lagi seperti teh botol sosro, ini bisa dibawa kemana-mana, ya. Ada experience di dalamnya. Dan strategi pemasarannya juga begitu, sangat inovatif. Mereka punya kegiatan namanya Pucuk Cool Jam, ya, karena memang yang dibidik adalah milenial dan Gen Z. Harga lebih murah, kemudian mereka punya iterasi, ya, iterasi produk based on customer feedback, ya, sehingga kemudian kalau kita lihat di sini, kalau teh botol sosro itu fokus kepada output, ya, enak dan seger, ya. Jadi di sini digambarkan hanya 1-2 menit rasanya enak dan seger. Tapi kalau teh pucuk harum itu di semua life cycle customer experience-nya. Jadi dia lebih mengedepankan bukan sekedar enak tapi nikmat, nah, gitu ya. Dan meningkatkan mood, ya, jadi mood buster. Jadi itu yang kemudian kalau kita perhatikan di pendingin-pendingin yang ada di Alfamart, Indomart, ya, teh pucuk harum ini lebih menguasai, ya. Ini mereka perhatikan betul, ya,
bagaimana kemudian konsep design thinking dipakai untuk mengalahkan ya market share daripada teh botol sosro. Nah, mari kita sekarang pelajari modelnya. Design thinking itu sebenarnya modelnya seperti apa? Ini viral ya di TikTok ya. Bagaimana dibahas. Jadi saya ambil ini dari TikTok, kemenangan teh pucuk harum ini dibandingkan teh botol sosro, diulas panjang lebar di situ. Kemudian ini konsepnya. Jadi design thinking ini bicara tentang double diamond ya. Jadi yang pertama biasanya yang dilakukan adalah discover. Bagaimana kemudian perusahaan berusaha untuk memahami sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan daripada customer gitu ya. Dan bagaimana mengeksplorasi itu sehingga kemudian kita bisa menemukan apa yang menjadi pain and gain daripada customer gitu ya. Nah, ini tahap pertama. Kemudian tahap berikutnya adalah define. Pada saat kita mendefinisikan, pada saat kita melakukan observasi, wawancara, kemudian pertanyaan mendalam gitu ya terhadap prospek ya atau customer, maka berikutnya kita definisikan apa yang sebenarnya masalah mereka ya. Itu yang kemudian disebut dengan problem statement. Jadi menemukan masalah mendasar yang dihadapi konsumen gitu ya. Dan setelah itu proses berikutnya, di berikutnya adalah develop. Ini adalah problem solving. Ya, bagaimana kemudian alternatif solusi ya itu bisa diciptakan sehingga kemudian itu bisa menjawab apa yang menjadi harapan daripada pelanggan. Ya, nah di develop ini ada yang juga menggunakan kata ideation, tahap untuk menciptakan gagasan, gagasan produk, gagasan servis dan sebagainya. Nah, sampai kemudian prototype itu dibuat dan kemudian dideliver kepada customer. Di sini ada proses iterasi. Ya, pada saat deliver ini kemudian dilihat bagaimana feedback daripada customer, gitu ya. Inilah yang kemudian akan kembali lagi ke dalam proses discovery, ya. Nah, ini konsep utuh dari design thinking double diamond, ya. Ada konsep divergent, ya, convergence, divergent lagi dan convergent lagi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di discovery ini lebih banyak melakukan proses eksplorasi sebenarnya. Apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan harapan daripada konsumen, gitu ya. Nah, sehingga di sini VAK-nya konsumen yang ditanyakan. Apa yang konsumen lihat atas produk A misalnya? Apa yang konsumen rasakan? Apa yang menjadi perilaku mereka ya pada saat melakukan pembelian dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat define ini adalah tahap menentukan ya karena bicara mengenai problem solving dan kemudian develop tadi seperti saya katakan adalah mengembangkan gagasan inovasi atas produk tertentu dan kemudian deliver adalah menyampaikan kepada konsumen. Nah, bagaimana mengintegrasikan ini gitu ya? Pada saat saya melihat beberapa kanvas yang dipakai ya di design thinking ini, saya merasakan atau saya melihat bahwa konsep neurosemantik itu fit ya di 4D konsep design thinking ini. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Jadi pada saat bicara mengenai proses discovery, ya, proses memahami apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan harapan dari customer, ini sebenarnya pola pertanyaannya bisa menggunakan 18 WFO, ya, yang digagas oleh Michael Hall. Jadi dari situlah kemudian kita bisa tahu apa yang menjadi harapan daripada konsumen, ya, dan mengapa itu penting buat mereka, nah, gitu ya. Kemudian apa yang mereka ingin lihat kalau memang produk itu dikonsumsi oleh mereka. Jadi mereka ingin terlihat apa, nah, begitu. Jadi 18 WFO itu saya rasakan fit ya untuk menggali, mengeksplor
dan berempati ya atas keinginan konsumen. Nah, pada saat mulai memilih ya melakukan problem solving sampai kemudian memilih alternatif solusi terbaik apa, solusi apa yang perlu bisa dikembangkan menjadi prototipe, itu sebenarnya kita bisa gunakan axis of change ya dari konsepnya Michael Hall. Jadi pada saat problem solving dan decision making, konsep axis of change ya terutama di tahap probing yang menggunakan Cartesius model itu bisa dipakai di situ ya untuk menggali lebih dalam kira-kira solusi apa yang match, yang tepat ya pada saat kita mau meng-create produk atau jasa tertentu. Sedangkan pada saat kita mau deliver kepada customer ya menjadi prototype, ini bicara outcome, bicara dampak. Saya melihat bahwa matrix model yang dikembangkan oleh Michael Hall itu bisa juga menjadi konsep yang bisa dipakai untuk memastikan apakah produk dan jasa yang kita kembangkan itu punya impact enggak ya. Kalau kita lihat matrix itu kan ada self, ada others, ada capability, ada time, ada rules gitu ya, ada word. Nah, jadi apa dampaknya pada customer kalau misalnya mereka mengkonsumsi ya misalnya tadi itu teh pucuk harum gitu ya. Apa dampak sosialnya? Itu berarti others ya. Nah, jadi saya melihat bahwa pola-pola pertanyaan ya. Jadi saya masih ingat beberapa pertanyaan open-ended yaitu clarity question misalnya, exploration question ya, checking question dan testing question ya gitu ya. Itu bisa diaplikasikan untuk memastikan ya di tahap-tahap apakah di discovery, di define, kemudian di develop dan di deliver ya di konsep double diamond dari design thinking ini. Nah, kemudian, mari kita masuk lebih dalam. Mari kita lihat film ini. Nanti coba perhatikan bagaimana kemudian produk yang ditawarkan oleh mitra Tokopedia itu kemudian lebih banyak ya yang melihat, lebih banyak yang mengunduh ketimbang platform-platform yang lain. Ya, tolong perhatikan konsep discovery-nya seperti apa, kemudian konsep develop-nya seperti apa dan sebagainya. Mari kita saksikan dulu. Selamat pagi, kenalin. Saya Warung Rofi. Dan dia pemilik saya, Rofiatun. Seorang istri dan ibu 5 orang anak, 2 di kampung, 3 di sini. Ibu dulu kerja di Riyadh dan Singapura. Tapi karena kangen keluarga, ibu balik lagi ke Indonesia. Di 2014, ibu memulai buka warung untuk menghidupi. Nggak lama, lahir Vika, lalu Viko. Kenapa buka warung, Bu? Dulu ibu kerjanya jagain anak orang. Kalau buka warung kan bisa jagain anak sendiri. Keinginan nggak seperti kenyataan. Ibu kerepotan jaga anak karena sering pergi belanja kebutuhan warung. Apalagi sejak lahiran si bungsu, Vina. Halo Vika, Viko. Tadinya mau ngurusin anak, malah repot ngurusin warung. Ibu sering kewalahan bagi tugas sama suami. Kalau di posisi ibu, saya pasti udah nyerah. Tapi keadaan lebih mudah sejak ibu pakai mitra Tokopedia. Ibu bisa nyetok barang sambil jaga anak. Beli mie instan atau minuman saset, tinggal klik. Nggak lama, barangnya datang. Sejak itu, aku juga melebarkan sayap. Orang nggak cuma beli mie instan dan minuman saset. Tapi beli pulsa, token listrik, bahkan sampai voucher game, dan bayar angsuran kredit. Sejak ada fitur Tempo juga, ibu makin jago ngatur uangnya. Bisa beli sekarang, bayar belakangan. Dengan mitra Tokopedia, ibu gampang untung.
Senang kalau lihat ibu sekarang. Anak-anak jarang ditinggal, makin dekat sama keluarga. Terima kasih ya, Bu. Udah bikin saya nggak cuma sekedar warung, tapi juga rumah yang penuh cinta. Perjuangan itu bisa dimulai kapanpun dan dimanapun. Semoga perjuangan ibu menghasilkan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Saya Rofiatun dan saya baru mulai. Sampai jumpa. Mitra Tokopedia, gampang untungnya. Oke, sekarang mari kita lihat pertanyaannya. Selamat pagi. Ya, mari kita diskusikan. Ya, kegiatan apa yang diinginkan Ibu Rofiatun setelah balik ke Indonesia? Ngerawat anaknya sendiri, Satu, terus. tetap dapat duit, Dua, terus. deket sama suami, Oke, ya. Itu yang disebut dengan job to be done, ya. Jadi Bu Rofiatun itu ingin bisa dekat dengan suami, merawat anak sendiri dan punya penghasilan tambahan. Oke. Apa pin problemnya setelah buka warung? kewalahan, Kewalahan, oke, kewalahan apa? kewalahan kulakan. Oke, satu. Yang kedua, Tujuannya nggak tercapai, anaknya nggak keurus juga. oke, yang ketiga. Ini yang ngomong siapa sih, Li? Bu Giok nih. Oh, Bu Giok nih, ya, oke. Silakan Yang Bapak Ibu ketiga. yang lain untuk raise hand. Oke. Oke, pin problemnya ketemu ya. Sekarang pin relievers dari Mitra Tokopedia apa? Apa obat yang ditawarkan oleh Mitra Tokopedia? Aplikasi Mitra Tokopedia. Oke, ya. Apalagi selain aplikasi? Benefitnya nggak perlu ninggalin warung. Oke, betul. Ya. Nah, gain creator-nya apa dari Mitra Tokopedia? Gain creators. Menyuplai stok barang. Ya, bisa cicilan ya. Oke. Bisa bayar di belakang tuh. Tadi ada yang Bu Fitis Rahma Tapi bilang yang bisa paling bayar di penting adalah belakangan. anak-anak jarang ditinggal akhirnya kan gitu ya. Nah, karena semua bisa dikerjakan melalui aplikasi. Nah, yang paling penting ini, apa outcome yang diharapkan oleh Ibu Rofiatun? Actually tujuan pertama tercapai. Apa itu tujuan pertama? Yang tadi tetap dapat duit, ngasuh anak deket suami. Oke, itu output Bu Giok nih. Ya, yang saya tanyakan outcome. Hidup Apa tenang. outcome-nya? Ini business expansion. Itu output. Oke. Oke, karena design thinking Bu ini Fitis bicara tentang mengatakan outcome. hidup bahagia bersama keluarga. Oke, itu Candi betul ya. Bu Jadi Fitis yang jawab di message. siapa yang jawab? Bu Fitis Rahma. Oke ya. Jadi outcome-nya adalah Ibu Rofiatun ingin merasakan ya rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan. Nah gitu ya. Jadi ujungnya value ternyata. Jadi outcome-nya itu adalah valuable bagi Ibu Rofiatun, bukan sekedar ngurus anak, ngurus suami, dapat uang tambahan gitu ya. Nah, inilah bagaimana design thinking itu memperjelas outcome ya yang memang ingin diraih. Makanya Mitra Tokopedia itu yang download banyak sekali ya dibandingkan kemudian konsep campaign program dari mitra-mitra platform yang lain. BNI juga punya mitra seperti ini e-commerce, tapi tidak begitu berhasil ya. Bank-bank yang lain juga begitu.
Mitra Tokopedia kalau Bapak dan Ibu cek di YouTube itu viewernya tinggi sekali. Karena kemudian bahasa campaignnya ini memang menggunakan design thinking ya di dalam mengkomunikasikan ya apa yang menjadi solusi bagi Ibu Rofiatun. Nah, itulah yang disebut dengan job to bidannya seperti ini. Ya, jadi ketika saya pulang ke Indonesia, ya motivasinya adalah saya ingin bisa mengurusi keluarga, rumah dan warung, sehingga saya dapat merasakan rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan. Nah, job to bidan ini harus clear kalau kita bicara mengenai design thinking, ya. Nah, ini semua pertanyaan ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan 18 WFO ya pada saat kita menggunakan konsep neurosemantik ada di dalamnya. Nah, kalau kita bicara tentang bisa mengurusi keluarga, rumah, dan warung, itu juga bicara outcome, itu juga bicara matrix sebenarnya, ya. Bagaimana kemudian Bu Rofiatun itu secara others, ya, itu lebih dekat dengan suami, dengan anak, gitu ya. Nah, jadi beberapa konsep dari neurosemantik itu ternyata fit ya di dalam menerjemahkan ya apa yang menjadi apa ya tuntutan daripada konsep design thinking di dalam meng-create inovasi produk dan jasa. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah pain problemnya, kemudian ada konsep double diamond dan solusinya adalah Tokopedia. Ini yang disebut dengan memperjelas value proposisi. Bagaimana antara profile customer ya dengan fitur benefit yang ditawarkan oleh company itu fit ya dengan menggunakan konsep design thinking ini. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang design thinking itu bukan bicara tentang tools, bukan bicara tentang bagaimana menjalankannya ya, tetapi bicara mindset, bicara value ya. Karena ujung-ujungnya adalah outcome yang ingin dihasilkan. Ya, persis seperti konsep neurosemantik ya. Jadi kalau ingat gambar begini nih, ingat Bu Mariani menerangkan frame of mind ya. Jadi berlapis-lapis ya, apa pentingnya dan sebagainya ya. Nah, ini yang juga menjadi konsep yang pernah saya bawakan di acara Meta Cafe. Bagaimana menggunakan VB ya untuk menggali ya apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan harapan daripada konsumen kita. Ya, jadi V itu adalah bicara value, I itu adalah intention, B itu adalah belief, ya, kemudian I ya identity. Jadi identitas apa yang ingin didapatkan oleh Ibu Rofiatun gitu ya. Nah ini apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksplor pada saat tahap develop, ya, kemudian pada saat tahap discover, ya, terhadap apa yang mau kita kembangkan. Kira-kira itu pemaparan saya, ya, terkait bagaimana mengintegrasikan design thinking dan neurosemantik. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau belum ada, Mas Tri ada dua pertanyaan. Pertama dari Bu Mariani, apa itu design thinking? Untuk apa dan kapan diperlukan design thinking ini, Pak Tri? Oke. Kapan diperlukan ya? Ini langsung dijawab atau dikumpulkan dulu, Candi? Itu ini ada dua sih Pak, kita buat dua dulu. Jadi yang satu adalah tentang apa itu design thinking, kapan dan untuk apa dan kapan diperlukannya. Yang kedua masih relate pada design thinking adalah bicara tentang bedanya output dan outcome itu apa. Dan mana yang lebih penting antara output atau outcome. 3 pertanyaan Pak Tri, monggo. Oke. Izin Bumar, jadi design thinking itu sebenarnya adalah cara berpikir ya. Jadi bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa design thinking itu
eh, upaya untuk proses creative thinking untuk menghasilkan inovasi. Ya, di konsep design thinking ini lebih banyak digunakan untuk product development sebenarnya awalnya. Ya, nah jadi proses inovasi produk itu yang tadi model yang saya pakai adalah 4D ya. Jadi kalau kapan diperlukan ya pada saat kita ingin apa mendapatkan produk yang fit sebenarnya dengan apa yang menjadi kebutuhan, keinginan dan harapan dari customer kita. Jadi konsep yang perlu didalami lebih dalam itu adalah konsep discovery-nya ya atau konsep bagaimana kita berempati dengan pelanggan kita. Disitulah biasanya kita melakukan namanya observasi, survei ya untuk mengetahui apa yang menjadi harapan dan kebutuhan daripada konsumen. Jadi itu jawaban saya, Bu Mar. Kemudian tadi kalau apa bedanya output dan outcome, ya. Jadi outcome itu lebih ke arah nilai apa yang mereka harapkan sebenarnya, gitu ya. Jadi kayak tadi Bu Rofiatun, pada saat dia ingin balik ke Indonesia, dia ingin bisa buka warung, ya, bisa ngurus anak, gitu ya. Bisa ngurus rumah ya. Nah, itu output yang mereka ingin atau Bu Rofiatun ingin dapatin. Tapi outcome-nya adalah bagaimana Bu Rofiatun eh, bisa merasakan rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan gitu ya. Jadi kalau mereka bisa ngurus ketiga-tiganya, apa yang kemudian nilai apa yang mereka dapatkan atau Bu Rofiatun dapatkan tadi. Kurang lebih begitu ya bedanya output dan outcome ya. Kalau di dalam apa manajemen kinerja nanti itu kita bedakan antara KPI dan OKR biasanya ya. Satu ngomong uh, key performance indicator, satu ngomong objective key result gitu. Oke, ini ada Pak Indra yang bertanya. Monggo Pak Indra. Ini yang angkat tangan. Halo, Halo, ya. ya terima kasih. Ya, saya lihat ya selama ini kan saya coba mempelajari apa yang disebut disruption dan sebagainya itu dari buku-buku Renal Kasali ya, terus terang. Dan mengenai design thinking ini saya tertarik, tapi saya tentu belum semendalam Anda, Pak Tri. Uraian Anda itu bagus sekali dan Anda berhasil menyambung tadi dengan neurosemantik. Jadi seluruh uraian Anda itu saya puji, ya, bagus. Cuman saya tetap ada satu pertanyaan. Mengapa sejumlah perusahaan besar yang menjalankan design thinking seperti Tokopedia, ya itu ya, dan beberapa katakan yang melakukan perusahaan-perusahaan baru startup itu ya, walaupun seluruh idenya itu bagus lah design thinking ya, seandainya dia nggak go public, nggak main apa, tetap bagus lah. Tapi begitu dia go public ya, seperti halnya Tokopedia ya, itu kok mengalami kesulitan. Ya, kesulitan. Bahkan di tahun 2022 di Amerika, itu sebetulnya hampir boleh dibilang pasar saham di Amerika tuh hancurnya lebih banyak saham New Tech. Ya, sekarang sudah kembali. Tetapi yang kembali bukan New Tech yang itu, tapi teknologi yang masih model Microsoft, Apple, jadinya sudah well established ya. Jadi saya di satu pihak seluruh konsep design thinking itu saya puji, bagus, saya agree seluruhnya. Tapi begitu mereka berusaha keluar, ya, berusaha mau masuk ke publik dengan pasar modal, dengan lewat venture capital ya,
Itu contohnya seperti Tokopedia itu masih sulit tuh. Memang bagi mereka yang berjualan di Tokopedia seperti ibu siapa tadi itu mendapat nikmat ya, mendapat hasil, jobs to be done ya. Dia dapat penghasilan, tidak usah keluar rumah, dekat suami. Tetapi perusahaannya sendiri, Tokopedia-nya itu ya, mungkin karena dulu dia lempar ke publik itu dengan seluruh pencitraan yang nggak karu-karuan ya, bukan seperti PE ratio dan sebagainya berapa kali, tapi melempar jauh sekali. Jadi saya setuju semua konsep, saya hanya menyatakan beberapa yang pakai design thinking atau bukan design thinking, tapi begitu dilempar ke publik ya dengan harganya, pencitraannya, itu mereka sampai sekarang belum kembali. Dan kalau toh di Amerika dikatakan saham-saham Nasdaq sudah balik, itu Nasdaq, saya cek itu Nasdaqnya bangsa Microsoft, ya, Apple, seperti itu. Dan juga venture capitalist yang dari Jepang, Mayasoshi apa, itu masih menderita. Ya, jadi ini mungkin out of context terlalu jauh. Hanya saya ujungnya itu menyatakan ya, saya setuju lah seperti Mbok Sapa yang deliver ke Tokopedia mendapat keuntungan, saya semua setuju lah. Konsepnya juga bagus ya, sifatnya inovatif. Tapi kenapa perusahaan yang bermain kemudian lempar ke itu kok sampai sekarang belum ada yang itu ya? Saya nggak tahu. Teh Pucuk Harum sudah go public belum? Itu saja pertanyaan saya. Tapi mungkin ini agak terlalu jauh. Terima Baik, kasih. ya. Langsung dijawab Pak Candi. Iya. Baik Pak Indra, terima kasih sekali ya. Jadi ini menarik ya pertanyaannya. Eh, di dalam konsep design thinking Pak Indra. Silakan, Ri. Halo, suara saya Silakan jelas? Patri. Jelas Patri. Ya. Oke. Oke, di dalam konsep design thinking Pak Indra itu ada namanya iterasi ya. Nah, saya sepakat dengan Pak Indra bahwa Tokopedia, GoTo itu malah harga sahamnya emang jatuh ya saat ini. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa serangan yang paling besar saat ini dari TikTok sebenarnya. Jadi bagaimana kemudian TikTok itu sosial commerce-nya itu luar biasa ya, menghantam beberapa platform yang lain. Walaupun sebenarnya antara TikTok dan Tokopedia itu sebenarnya juga satu kesatuan ya. Jadi yang kemarin sampai kemudian mereka diskusikan di podcastnya Deddy Corbuzier kalau nggak salah, Menteri UKM ya, itu bagaimana kemudian di Tengare TikTok itu memang melanggar ya aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, ya menyatukan antara sosial media dan e-commerce menjadi social commerce, dan harganya memang menjadi sangat murah ya kalau kita bicara tentang keranjang kuningnya TikTok gitu. Nah, mungkin itu salah satu Pak Indra yang menyebabkan kemudian Tokopedia menjadi menjadi problem ya, harga sahamnya dan sebagainya. Nah, valuasinya keliwat tinggi ya Pak ya, setuju ya. Sepakat valuasinya karena memang dulu valuasinya keliwat tinggi. Itu yang walaupun perusahaannya sudah begitu inovatif dengan berbagai pendekatan, tapi kalau kemudian akhirnya ya valuation keliwat tinggi, itu juga satu hal ya, dia tidak menaruh begitu empati kepada katakan pembeli-pembelinya saham itu. Bukan begitu. Jadi di sepakat Pak satu Indra. pihak waktu membangun perusahaannya benar, tapi begitu melempar ke luar itu mulai sebetulnya dia tidak setia sendiri dengan design thinking, Ya, karena memang pricing-nya. karena venture capital, izin mudah-mudahan saya nggak salah ini Pak Indra, venture capital saat ini itu yang lebih dikejar bukan lagi growth ya, brand valuation, tapi sudah lebih rasional. Mereka mulai melihat
potensi profitabilitas maupun cash flow ya. Nah, Jadi itu yang memang ada shifting ya di dalam cara berpikir venture capital saat ini. Saya kira itu Pak Indra. Kalau dulu ya bakar duit kalau ya begitu dengan valuasi. baguslah. Ya. Jadi akhirnya kembali mendekati nilai intrinsik ya. Terima Yes, kasih. betul Pak Indra. Ya. Terima kasih Pak Indra. Patri, Ya. Ya. ada pertanyaan dari Pak Daniel. Adakah tips untuk konsumen yang irasional? Sebagai contoh, saya seorang pemilik sekolah dan tempat terapi anak autis. Saya bilang ke konsumen saya, anaknya harus diet, tapi enggan melakukan. Akibatnya tidak banyak kemajuan. Pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya, adakah tips konsumen yang Suaranya putus-putus Pak Candi. Iya, suaranya putus-putus ya. Ya, Eh, mungkin bisa off cam Oke, dulu jadi ada Prof. pertanyaan dari Pak Daniel. Hah? Patri, adakah tips untuk klien yang konsumen yang irasional? Contohnya, beliau adalah pemilik sekolah dan tempat terapi anak autis. Dia bilang ke konsumennya bahwa anaknya harus diet, tapi tidak dilakukan sehingga progresnya tidak mengalami banyak kemajuan. Jadi, bagaimana tips untuk menghadapi konsumen yang irasional, Pak? Ya, ini saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Bu Mariani atau Michael Hall ya, bahwa kita bisa menggunakan problem solving thinking ya, pertanyaan itu dengan menggunakan logical level sebenarnya. Ya, jadi kalau kemudian perintahnya hanya diminta diet, ya, merubah kebiasaan pola makan, itu kan berarti baru pada level behavior, ya. Nah, oleh karena itu pada saat perintah itu nggak jalan, ya, maka pertanyaan itu digeser. Kira-kira setelah kebiasaan diet itu nggak diikuti, ya, kalau kita menggunakan logical level, maka kita naik ke level capability, ya. Jadi kemampuan apa yang kemudian perlu dimiliki gitu ya oleh pasiennya, ya, sehingga kemudian mereka mau lebih sehat misalnya hidupnya. Tapi kalau capability itu ternyata nggak berhasil, maka pertanyaannya naik ke level lebih tinggi, yaitu belief, ya. Apa yang membuat mereka, apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini, sehingga kemudian diet itu merasa menjadi bagian yang nggak penting misalnya, ya. Nah, jadi pola pertanyaannya itu yang kemudian kita bisa aplikasikan konsep logical levelnya NS untuk problem solving gitu ya, dari bawah ke atas gitu. Tolong Bu Mar bantu kalau memang saya lupa menjelaskannya, ya. Jadi eh, sampai kemudian kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih transformasional gitu ya, tidak hanya merubah kebiasaan makan saja gitu. Kurang lebih itu Pak jawaban saya. Terima kasih, Patri. Terus semoga menjawab Pak Daniel. Terus ada pertanyaan tadi Pak yang belum dijawab adalah mana yang lebih penting Pak antara output atau outcome Pak? Oke, mana yang lebih penting output sama outcome ya. Nah, dua-duanya penting karena biasanya output itu kalau di dalam dunia kerja itu digunakan untuk ukuran kinerja, ya. Tetapi outcome itu adalah sumber motivasi yang terbesar dari manusia. Jadi kalau kita sampai kemudian memastikan outcome dari output yang kita hasilkan, itu akan jauh lebih bermakna. Kalau kita bicara NS itu kan bicara tentang meaning ya, bicara tentang makna. Nah, makanya output masih penting sebagai ukuran ya, tetapi apa arti daripada output itu menjadi outcome ya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Patri. Ada lagi pertanyaan rekan-rekan? Saya belum melihat lagi yang raise hand. Ada pertanyaan dari Pak Riko. Tapi saya bantu jawab ya. Pertanyaannya gini, mohon izin apakah slide-nya boleh diturunkan? Boleh.
Agar dapat maksud Pak Riko agar dapat memandang pembicara lebih clear, Pak. Slide-nya diturunkan. Oke, sip, 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 sip. Oke, Siap, siap, gini Pak. ya. Siap, salah, siap. Oke. Pak Riko kangen kelihatannya Pak Riko. Silakan Pak Riko. Ya, Pak Tri, apakah dengan demikian, kalau kita bicara ada KPI, ada OKR ya, apakah untuk menjalankan outcome itu perlu ada tetap ada output dan KPI? Karena itu kan juga kayak lead and lag aja kan. Jadi Ya, bagaimana kita bisa tahu lag ya kalau nggak ada lead-nya? Apakah seperti itu? ya betul Pak Riko. Karena kalau 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 kita bicara KPI kan fokus kepada output ya. Jadi hasil yang ingin dicapai. Nah, jadi Oke. jadi KPL lebih banyak digunakan untuk mengukur kinerja karyawan ya. Kalau OKR itu seringkali apa ya? Untuk memperjelas sudah sejauh mana kita mencapai objektif kita, ya sasaran kita, dan sering tidak digunakan untuk menilai kinerja karyawan sebenarnya, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah saya mau bukan komentarin ya, urun sharing lah tentang customer experience yang tadi di dalam design of thinking. Karena bicara keilmuan kan banyak berasal dari Amerika tentunya ya. Ya, Jadi tadi kan contohnya Singapura. Tapi apa yang saya lihat di sini, kalau tadi Tokopedia, mungkin itu kan komersial ya, e-commerce ya. Tapi di ya. sini yang banyak saya pakai adalah Amazon. Hmm, Apa perbedaannya kalau kita bicara customer experience? Menurut saya tidak seindah apa yang tadi digambarkan tentang Tokopedia. Mengapa? Karena Tokopedia kalau kita order itu kadang-kadang bisa ke cancel, ya, bisa nggak ada informasi, saya enaknya dewe. oke. Itu mungkin salah satu yang tadi dikatakan Pak Indra, ya. Jadi belum stabil. Beda dengan Amazon. Amazon itu, ya, kita itu pasti tepat waktu, kita bisa tracking, Tokopedia juga bisa tracking. Dan ada kelebihannya lagi, kita bisa return Hmm, sampai 2 bulan penggunaan full. Nah, itu tentang customer experience. Yang kedua adalah kalau kita tadi dengan Singapura, sama di Amerika. Amerika saya perhatikan ya, ya memang dia jual teknologi, dia jual ilmu pendidikan dan entertainment. Seperti di Walt Disney ya, Disney World atau di Universe. Itu hampir semua distrik-distrik atau state-state di Amerika itu memang dia menjual seperti itu. Jadi luar biasa dia memanusiakan pengunjung. Itu kan intinya hmm, dari hmm. customer experience. Jadi saya lihat apakah kita bisa menerapkan itu di Indonesia? Ya, ya itu tergantung culture kita, budaya kita. Ada nggak tentang disiplin? Ya dari cara berlalu lintas saja contoh. Ya kalau di Amerika jelas lalu lintas itu ya customer experience juga. Bagaimana dia menghargai pedestrian, menghargai yang lain. Jadi saya juga membantu tadi Pak Indra. Jadi kalau dibilang apakah kayak beberapa perusahaan di Amerika akan balik kepada konsep lama? Enggak, sebenarnya juga customer experience dijalankan. Hanya memang di Indonesia masih terbentuk dengan culture dan praktek dan itu mungkin butuh waktu. Itu aja sih dari saya. Terima, Makasih, Mas Tri. ya, terima kasih Pak Riko. Ya, Siap salah. ya mencerahkan sekali ini. Memang masih pagi Pak di Amerika Pak, kok kita udah gelap. Masih Saya, semangat Mas Andi, masih berapi-api. ternyata Amazon lebih powerful ya dibandingkan Tokopedia gitu ya. Ya, di sini ada Amazon, ada Baybus, banyak beberapa. Tapi Amazon itu menurut saya logistiknya luar biasa. Mungkin itu perlu dipelajarin ya. Apa karena dia bukan e-commerce ya? Karena dia memang punya gudang sendiri. Jadi dia nggak ada partner seperti yang Tokopedia. Mungkin itu Kalau berbeda. kalau harga gimana Pak Riko? Soalnya kalau TikTok Shop itu kan murah banget Pak Riko. Nah, Amazon gimana Amazon? Amazon relatif kalau saya belanja ya, katakan di elektronik lah, di Best Buy ataupun dimanapun, itu memang masyarakat di sini karena kan jauh ya, butuh kos ya. Kalau kita pergi ke satu store itu kan mahal ya, bensin mahal di sini. Jadi relatif benar-benar retail bisnis itu udah diambil dengan platform yang digital, itu benar itu. Dan harganya pasti lebih murah, pasti lebih Oke. murah. Dan bisa return, itu yang menarik tuh bisa di return.
Bukan itunya Pak Riko. Ini kan TikTok ini kan bicaranya bukan sekedar sosial media, tapi social commerce. Di Iya, Amerika juga berkembang nggak di sana seperti itu? Amerika jarang ya menggunakan TikTok ya. Jadi mereka yang form-form aja seperti itu. Oke, Karena jarang ya, hanya di Indonesia kan yang TikTok seperti itu kan. Jadi oke, ya memang tidak seperti itu. Saya jawab seperti itu. Karena orang lihat kan tetap aja kan integritas ya. Jadi oke, jaminan terhadap orang menjual itu kan jadi penting oke, ya. Jadi itu aja sih yang saya jawab. Jadi TikTok menurut saya jarang jarang sekali orang menggunakan TikTok. oke. Terima kasih Pak Riko. Terima kasih Pak Riko. Selanjutnya ada Pak Pramono. Monggo Pak Pramono, dilanjut. Malam, selamat malam. Ya, ini pas kebetulan lagi bisa ikutan ini. Saya temannya Ibu Lisa. Ya, eh saya dengan beberapa teman sedang mendesain satu metode perhitungan, begitu ya. Tentu kami berharap metode perhitungan ini akan lebih efisien, lebih murah untuk menghitung, katakanlah kami dari dunia perminyakan, katakanlah untuk menghitung cadangan segala macam, kami meyakini dari tahap belief oh, ini bagus banget segala macam. eh Bagaimana apa namanya mengurangi tegangan kalau boleh begitu. Supaya tidak hoping too much. Nah, karena kan ini sesuatu yang kita ingin patenkan, kita nggak tahu nih di luar, jangan-jangan orang sudah bikin begitu. Jadi jangan-jangan kalau kita presentasi di suatu institusi atau perusahaan, kami sudah punya, kita nanti capek gitu. Kalau orang Medan bilang supaya nggak suruh sendirian gitu. Makasih Pak Tri. Oke. Ini ini Deloitte biasanya bisa jawab ini perminyakan ini ya. Silakan Candi, Candi, moderator. Eh, jadi basically gini sih Pak, maksudnya kalau tadi saya nggak salah tangkap kan basically Bapak sedang lagi menghitung, lagi membuat sebuah algoritma tentang bagaimana perhitungan cadangan gitu. Dan takutnya kalau Bapak masuk ke berbagai perusahaan, takut perusahaan sudah melakukan. Prinsipnya gini sih Pak, prinsipnya adalah kalau misalkan Bapak tidak lakukan, pasti akan ada orang lain yang akan melakukan ya Pak, gitu ya. Dan saya selalu ingat lebih baik menyesal karena sudah melakukan dan gagal, terima feedback, compare to menyesal karena tidak melakukan sama sekali. Bapak diem aja, pasti akan ada yang melakukan ya Pak, gitu. Jadi the decision is yours, whether Bapak mau tetap masuk dan mengambil resikonya. Di segala bisnis, di segala situasi pasti ada resiko. Tidak mungkin tidak ada resiko gitu. Jadi tinggal mungkin targeted customer-nya Pak, targeted company-nya misalkan gitu. Karena mungkin kan ada berbagai level gitu. Kalau misalkan Bapak lihat karena minyak jauh lebih challenging ya Pak, beda kayak misalkan batu bara yang dimana ada Pak Haji yang punya gitulah yang ini. Tapi kalau minyak kan lebih memang big companies mayoritas. Jadi mungkin empathize Bapak gitu ya. Kalau kita mau review lagi adalah balik ke Pak Riko lagi, ke Pak Tri, adalah proses empathize-nya. Apakah ada jobs to be done gitu. Jobs to be done kan basically kayak tadi Pak Tri katakan, apa yang dibantu oleh solusi tersebut bagi orang tersebut gitulah Pak. Ya. Uh, Terima kasih nanti Candi. boleh Pak Japri Pak. Ya. Ya. Jualan Jadi langsung. ya, jadi kalau tadi pakai kategori output dan outcome ini tidak terlalu beda ya, karena yang dikejar adalah efisiensi dan effectiveness gitu ya. Saya pakai istilah itu sih. Dan di design thinking itu Pak Pramono, di Ya, tahap ya, ya, ya. deliver itu ada konsep namanya iterasi, Pak. Ya. Ya, ya. Nah, saya sepakat dengan Candi tadi bahwa pada saat tahap deliver itu ada risk management, memang mitigasi resiko ada di dalamnya sebenarnya. Ya. Jadi apa yang kemungkinan kalau bicara tentang risk management itu kan ada dua, ada probability dan ada impact. Kemungkinan itu gagal seperti apa dan dampaknya apa kalau sampai eh, solusi yang Bapak tawarkan tadi nggak diterima oleh customer. Nah, itu yang kemudian mitigasi resiko itulah kemudian menjadi proses iterasi berikutnya.
masuk lagi ke dalam tahap discovery ya, ya untuk kemudian memahami kembali apa yang menjadi uh, customer expectation, harapan customer. Gitu Pak Pramono. Baik, terima Dan kasih. Bapak masih bisa pivot ya Pak. Gitu. Kalau ternyata gagal terus ya pivot ujung-ujungnya. Ya. Nah, panggil Pak Tri Pak, beliau bisnis coach. Siap, Iya. siap, siap, siap. Ya, ya, baik. Oke. Baik, makasih. Terima kasih Pak Pramono, salam kenal ya. Memang kalau nggak ada acara ini nggak pada kenal Bu Mar ya. Oke, ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan. Saya rasa masih ada waktu. Kalaupun nggak raise hands, bisa open mic. Kalaupun nggak open mic, bisa via chat. Tadi ada pertanyaan tapi buat Pak Riko nih dari Cigyok nih. Udah experience drone delivery belum? Itu Bu Giok nih itu. Wah, beda sekarang wajahnya ya. Wah, pangling Bu Giok nih. Dari Bu Rina Febriana. Masih belum clear nih bedanya output dengan outcome Pak. Mohon bantuannya. Ya, itu nanti saya share aja lah contoh bedanya KPS sama OKR lah ya. Karena di situ lebih jelas hitung-hitungannya bagaimana ya. Gitu. Ada lagi kah rekan-rekan yang ingin bertanya? Saya lagi memantau baik chat maupun raise hand. Atau ada yang open mic? Silakan. Saya deh. Nah, silakan. Ini gawat ini kalau Bu Gioni ini ya. Silakan. Enggak loh, saya malah simple banget. Justru slide pertama yang belum masuk ke inti utamanya Pak Tri, ketika ada shifting dari tradisional ke digital company, disruption. Saya antara mau mengabaikan tapi kok iya kayaknya ngeganjel terus. Ini loh Pak, yang slide pertama, yang fokus on uniqueness and market shares, kemudian di shift ke digital company-nya itu making use of network effects. Kalau terkait dengan market share-nya, yes agree, tapi tergelitik oleh saya, apakah sekarang ini fokus on uniqueness sudah tidak relevan lagi? Bagaimana menurut Pak Tri? Ya, di dalam konsep design thinking itu satu tadi sudah disebut oleh Pak Riko ya, bicara tentang customer experience journey ya. Nah, yang kedua itu ada disebut dengan value proposition, Bu Giyomi. Yes, yes. Nah, value kalau bicara uniqueness itu kan kalau dulu kita sebut dengan USP ya, unique selling point ya. Nah, kalau Bu Giyomi pernah melihat kanvasnya value proposition gitu ya. Ya, business canvas model. Canvas model untuk value proposition gitu Yes. ya. Nah, itu ada tiga lingkaran ya yang harus kita definisikan. Jadi yang pertama ya pasti bicara tentang segmen pelanggan ya. Jadi Betul. yang kita layani itu target marketnya siapa, segmen mana Yes. yang mau kita layani. Nah, kemudian setelah itu bicara mencari yang disebut dengan job to be done. Aktivitas apa yang mereka ingin selesaikan ya dari segmen itu gitu ya. Nah, kemudian karena setelah job to be done itu didefinisikan, baru kemudian mencari apa yang menjadi pain problem mereka. Nah, di dalam konsep value proposisi, bicara pain problem itu 3, Bu Gioni, yang kita harus indikatornya yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah pain tentang problem. Problem itu adalah deviasi antara realisasi dan target. Itu adalah problem. Yang kedua itu barrier. Apa yang menjadi kendala? Ya. Nah, yang ketiga itu risk. Apa yang menjadi resiko? Ya, kalau misalnya job to be done itu nggak mampu diselesaikan ya oleh segmen pasar yang ada. Nah, jadi konsep pain problem itu kita harus bisa definisikan dari 3 indikator itu. Satu bicara problem, yang kedua barriers, yang ketiga adalah risk. Itu bicara pain problem. Nah, kemudian lingkaran berikutnya di dalam customer profile itu ada namanya gain. Ya. Jadi ada pain and gain. Nah, gain di sini
Kalau menurut konsep design thinking, itu harus mencakup 3 benefit minimal. Gain yang terkait tentang functional benefit, gain yang terkait tentang emotional benefit, dan gain yang terkait tentang social benefit. Bahkan sekarang ditambahkan satu gain lagi tentang spiritual benefit. Jadi makanya kenapa banyak dikembangkan makanan halal ya. Nah, itu karena memang ada gain yang ingin diinginkan oleh pelanggan terkait kehalalan produk. Nah, jadi itu baru satu bagian dari value proposisi, Bu Giopni. Ya. Yes. Nah, kemudian di sisi yang lain itu ada namanya company fitur and benefit dari produk itu sendiri. Ya. Makanya kemudian produknya apa, ya, fiturnya apa, diperjelas pain relievers. Ya. Ngobatin apa painnya pelanggan ini, kan gitu ya. Yang kedua, fitur itu menjadi kreatornya apa dari gain-nya customer, disebut dengan gain creator. Ya. Yang kemudian tahap terakhir daripada value proposisi adalah melakukan mapping apakah antara profile customer ini dengan fitur dan produk itu fit nggak? Apakah pain relievers menyelesaikan painnya pelanggan? Apakah gain creators itu menjawab gainnya customer? Kalau tidak, maka di sosial media nanti itu nggak kita campaign, gitu ya. Salah satunya misalnya Samsung Galaxy Fold, gitu ya. Dia punya fitur namanya untuk menulis itu, ya apa namanya itu? Nah, itu ternyata tidak menjadi gain creator sebagai customer, makanya nggak di campaign itu oleh Samsung Galaxy Fold, misalnya begitu. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa konsep design thinking itu cara mengadopsi bicara mengenai value proposisi itu seperti itu sekarang, Bu Giopni. Ya, Oke. bukan sekedar USP. Yang kedua nanti yang disampaikan Pak Riko, bagaimana mengukur customer experience journey. Itu ada konsep lagi namanya 5A itu. Ya, termasuk juga membidik tentang customer behavior atas masing-masing journey daripada customer. Gitu. Itu Bu Giopni. Ya, penjelasan Pak Tri gamblang banget, langsung recall bukunya Alex Osterwalder Yes, yang betul, skema-skema betul. itu. Yes, betul. Ya, ya. Pak Tri, Ya. justru yang Bapak jelasin itu bukannya menekankan tentang uniqueness, ini yang justru ganjalan ke saya, shifting tradisional ke digital itu, fokus on uniqueness itu ada di tradisional, di mana di shifting akhirnya munculnya cuman making use of network effects gitu. Jadi saya kayak nggak rela, uniqueness ini kan something yang perlu dibawa even in the digital area gitu loh. Nah, gini, pada saat menggali pain and gain, design thinking itu tools yang dipakai adalah empathy map. Jadi lebih komprehensif karena yang dibidik adalah experience customers, ya. Jadi VAK-nya. Jadi seluruh pertanyaan tentang panca indera konsumen itu kali lebih detail, Bu Giopni. Oke, ini kaitannya dengan product centric sama customer centric ya, Pak? Yes, Oke. betul sekali. Sip, Yes. thank you. Terima kasih, Pak. Dapat. Sama-sama Bu Giopni. Ya, oke. Saya rasa tinggal 5 menit menuju 21.30. Patri, satu pertanyaan simpel dari Bu Rina Febriana. Kalau halal itu religious gain ya, Pak? Apa, Bu? Apa, Pak? Kalau halal, kalau misalkan halal, ada sertifikat halal gitu, itu religious gain bukan? Religious gain? Gain, religi kan tadi ada social gain. Nah ini religious gain, apakah halal jadi gini, itu adalah religious ya. gain? Jadi gini, bisnis saat ini itu kan bukan bicara tentang produk, bukan bicara tentang harga sebenarnya. Tapi bicara tentang value apa yang mau kita jual, kan gitu ya. Nah, value itu rumusnya adalah functional benefit ditambah dengan emotional benefit, ditambah dengan social benefit, ditambah dengan spiritual benefit, dibagi price dan korbanan lainnya. Jadi itulah yang menjadi cara jualan kita saat ini, ya. Dan value ini memang akhirnya ngomongnya outcome akhirnya.
Kayak tadi Bu Rofiatun, bagaimana kemudian mereka pada saat balik dia merasakan rumah yang penuh cinta dan kebahagiaan, kan gitu ya. Nah, jadi rumah penuh cinta dan kebahagiaan itu emotional benefit. Pada saat itu yang didapat oleh Bu Rofiatun, maka dia akhirnya stick ya dengan aplikasi Mitra Tokopedia tadi. Gitu, gitu Pak Candi. Satu lagi boleh nih jawab. Boleh nggak Pak Tri? Silakan, silakan Pak Riko. Boleh, Pak. Pertanyaan simpel aja sih, nyangkut masalah Bu Giokni nih. Itu kan soulmate saya ya. Jadi Pak. ini pertanyaannya valid sih menurut saya, Mas Tri ya. Saya khawatir memang nanti terjadi bias buat orang tertentu. Jadi uniqueness itu kan tetap perlu ada. Hanya memang digital itu menurut saya itu komplementari. Ya walaupun orang mengatakan tuh itu nggak komplementari. Contohnya di sini ya, ya mungkin kalau Mas Candi kan juga sering keluar, Pak Tri juga. Itu hampir semuanya digital. Jadi digital itu memang akhirnya ya tadi job to bidannya untuk emosional empati. Ya itu benar sekali gitu. Jadi saya melihat kayak pemilu aja contohnya. Pemilu kan menjadi kisru karena kita nggak menggunakan digital seperti di Filipina. Coba kalau kita menggunakan digital, berarti kan ada emosional yang kita dapatkan yaitu kepercayaan dan lain sebagainya. Jadi konsep digital apakah memang seperti itu? Pertanyaan saya juga menegaskan dari. Jadi yang konsep-konsep yang tadi yang dikatakan oleh UPS dan segala macam USP, sorry, ya itu juga memang masih tetap berlaku gitu di dalam bisnis. Seperti apa, Mas Tri? Ya, uniqueness itu kan sudut pandang produsen, Pak Riko. Ya, right. Jadi bagaimana dia menciptakan uniqueness, unique selling point yang unik ya. Kalau misalnya bicara strategi bisnis, itu kan ngomong diferensiasi sebenarnya, ya. Nah, oleh karena itu di dalam konsep design thinking ini uniqueness ini betul-betul menjadi pain relievers dan gain creator enggak bagi pain dan gainnya customer. Itu yang harus diuji, Pak Riko. Jangan sampai kita punya uniqueness tapi bukan menjadi pain relievers dan gain creator sebagai customer, gitu loh. Iya, ya. Ya. Oke. Jadi dilihat dari perspektif customer-nya ya, bukan perspektif customer-nya, betul. Customer driven, betul, ya. Iya. Jadi dalam matrix itu jadi ke others-nya ya, lebih ke others ke universe. Yes. Jadi lebih ke others, ya. Others-nya konsumen berarti, ya. Yes, right. Thank you. Sami-sami, Pak Oke, Riko. baik. Terima kasih. Thank you banget. Sudah 19.29, saya rasa ini waktu yang tepat untuk saya kembalikan kepada Bu Tami. Pak Tri Utomo, matur suwun sekali atas sharing ilmunya. Saya rasa dengan interaksi ini juga menjelaskan betapa menariknya topik ini, tapi sayang waktu sudah menunjukkan 9.30. Saya rasa nanti bisa dilanjutin di grup WhatsApp kalau saya ada hal-hal detail yang ingin lebih dipertanyakan. Overall, saya kembalikan lagi kepada Bu Tami sebagai host dari program ini. Silakan Bu Tami. Yang nanya waktu itu pain buat customer. Waktu itu pain buat customer. Oke, terima kasih Coach Candi. Terima kasih Pak Tri atas pemaparannya malam ini. Sangat menarik sekali ilmu yang di-sharingkan kepada kita semua. Ya, jadi walaupun agak bau-bau marketingnya, jadi habis ikut ke acara ini jadi pinter marketingnya, tambah ilmu semua. Makin pinter jualan. Oke, terima kasih Pak Tri. Semoga bermanfaat buat kita semua yang sudah ikut di acara ini. Terima kasih juga para ini. Kayaknya ini pesertanya dari tadi juga masih stay sampai akhir ya. Nah, di penghujung acara ini sebelum bubar ya, Bapak Ibu semua jangan bubar dulu. Ya, jadi kita selain acara bulan ini, bulan depan itu pasti ada acara cafe lagi yang akan nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Terus nanti ada acara yang lain juga ya, Bu Mimi ya, yang dekat-dekat ini. Ya? Akhir bulan, di minggu terakhir. Insitalk. Ya, Insitalk ya. Oke. Kemudian untuk Bapak Ibu semua, kita nanti mau foto bareng. Jangan lupa ya nanti di grup yang sudah Bapak Ibu join ada undangan untuk masuk ke grup
besar di situ. Bapak Ibu nanti bisa join, di mana nanti bisa berdiskusi, mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik-topik yang tadi dibahas ya, mengenai neurosemantik. Oke, boleh dibuka videonya dan untuk sementara jangan mengucapkan terima kasih dulu. Chatnya bisa di stop dulu. Kita mau foto bareng ya. Di saya sih cuma ada 2 halaman. Bapak Ibu boleh membuka videonya. Pak Ari, apa kabar? Terima kasih. Baik, Pak Riko, apa kabar, Pak? Ya, sambil menunggu ini videonya. Bapak Ibu, apakah sudah bisa dibuka videonya? Dan untuk teman-teman Meta Coach itu saya sudah berikan link untuk mengisi absen ya. Ini khusus buat teman-teman Meta Coach. Oke, baik. Silahkan dipasang senyum yang paling menawan dan manis. Saya akan coba screenshot ya. Karena saya nggak tahu halamannya masuk yang mana, jadi senyum-senyum terus ya sebelum ini saya berikan aba-aba. Baik, saya pertama lanjutkan dulu ya. Smile, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Saya perlu nge-save dulu. Boleh ditutup dulu senyumnya, nanti kalau saya aba-aba nanti senyum lagi. Oke, smile ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai foto-fotonya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Tri, Coach Sama-sama. Chandra. Terima Pak kasih. Tri. Terima Makasih kasih Kak. semuanya. Terima Sama-sama. kasih semua. Thank you Ibu semua. dan Bapak. Thank you semuanya. Thank you, Thank Bapak. you. Oke. Saya end ya. Ya, terima Selamat kasih. berpuasa. Ya. Terima kasih.